SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. terbaik, The best. Unggul. MDP terbaik. teknologinya juara. Good morning IT, selamat pagi dari lantai 1 Gedung Raja Wali 14. Kami hadir untuk teman-teman semua, kita bahas tentang IT. IT-nya sih IT yang bisa kita terima semua untuk IT hari ini ataupun IT masa depan. Seperti biasanya di dalam rangkaian wanita-wanita IT dari Universitas Multidata Palembang, kami akan hadir kembali hari ini dengan pembicara dan narasumber yang gak kalah hebatnya dibanding 2 episode sebelumnya. Wanita ini biasa kalau saya sama dia saya panggil Mbak Mardiani, salah satu staf dosen di Universitas Multidata Palembang, prodinya Sistem Informasi. Banyak keahlian beliau, banyak banget sih, tapi saya hanya akan ambil satu aja biar nanti di episode berikutnya kita bahas keahlian beliau yang lain. Hari ini saya sudah bersama Mbak Mardiani dari Prodi Sistem Informasi ya Mbak ya? Iya betul Pak Ya, Wijang. selamat Iya. pagi Mbak Mar. Pagi Pak Wijang. Ini beliau masih agak-agak demam Demam kamera panggung. karena memang ini hari ini perdana untuk Mbak Mardiani tampil di sini, tapi saya yakin nanti next bahkan banyak ini yang akan Semoga Pak. tampil. Baik, hari ini teman-teman saya dan Mbak Mardiani akan ngobrol santai soal data mining ya Mbak ya. Iya betul Pak. Data mining ini salah satu keahliannya Mbak Mardiani di sini. Jadi di Universitas Multidata Palembang itu prodi-prodinya itu rata-rata punya ahli sendiri-sendiri. Nah, salah satu ahli data mining hari ini yang kita undang di Good Morning IT adalah Mbak Mardiani. Oke, Mbak. Iya Pak Wijang. Kalau kita lihat kan konsepnya data mining ini kan udah sering sering dengar gitu kan, ada dua kata tuh, ada data dan ada mining gitu. Iya Ada betul Pak. data, mining tuh nambang ya Mbak ya. Nambang. Nambang ya. Kalau translate langsung nambang Pak. Nambang. Iya. Oh, oke, berarti nanti ada istilah lain selain ini. Nah, kalau kita lihat beberapa informasi itu nyampaikan bahwa kepentingan data hari ini kan luar biasa. Basisnya semua orang bertindak itu kan basisnya data. Dan di podcast ini dari episode pertama sampai dengan hari ini itu nggak pernah lepas dari data. Pasti data pasti ada Pak ya. Tahun depan akan kita bandingkan dengan yang nggak pakai data kira-kira Iya. kayak apa. Oke, Mbak Mar, kalau kita spesifik terhadap konsep kita hari ini tentang data mining, pertanyaannya adalah kenapa kok kita perlu mining data atau data mining?
Iya Pak, jadi seperti yang Pak Wijang tadi sampaikan bahwa yang namanya data itu kan untuk saat ini kan pasti ada ya Pak ya. Betul. Terutama yang di masa dekade saat ini kan semuanya serba teknologi, semuanya pakai aplikasi, sistemnya sudah bagus dan itu otomatis Pak. Jadi mau aplikasi apapun yang dibuat, mau pakai yang zaman sekarang sudah mobile, web maupun yang masih pakai desktop sekalipun, pasti ada data yang juga akan ikut otomatis tercipta. Oke. Data informasi yang disimpannya secara elektronis. Nah, kemudian selanjutnya bisa dibayangkan kalau misalnya datanya itu sudah bertahun-tahun, udah semakin hari semakin masuk, penjualan transaksi misalnya masuk terus Makin misalnya, tinggi. ya. Jadi pasti akan istilahnya itu muncul tanda kutip semacam ledakan data Data. atau juga banjir data. Jadi sekarang kalau untuk yang di luar sana misalnya untuk pelaku bisnis itu datanya mau diapakan? Apakah mau dibiarkan saja atau nanti mau digunakan untuk kepentingan lain? Oh berarti istilah data boomers ini juga ada ya? Karena kan yang kita kenal kan generasi kita tahun 90-an itu kan baby boomers itu. Oh. Jadi generasi baby boomer itu adalah Iya. generasi yang waktu itu KB-nya agak dilepas. Jadi ledakannya lumayan tinggi gitu kan. Oke, kalau kenapa perlu data mining, akhirnya kita akan lihat sumber datanya gitu ya. Iya, Sumber betul, Pak. datanya itu artinya konsepnya data mining itu apakah membatasi sumber data atau sumber datanya dari terserah gitu, Mbak? Kalau untuk yang sumber data itu pasti banyak ya Pak ya. Cuma kalau untuk yang paling umum terlihat adalah dari semacam data yang timbul akibat transaksional, secara transaksional atau juga secara produksi. Jadi kalau istilahnya secara teknis, kalau secara IT-nya Pak ya, itu misalnya kita sebutnya OLTP. Misalnya oke. kalau misalnya dia sudah ngomong masalah dari internet, jadi online, transaksional, processing. Oke. Jadi kalau kita ngomong juga sudah dari data dari internet juga bentuknya bisa macam-macam kan Pak. Jadi ada teks, ada juga gambar, video dan juga yang lain-lain. Kemudian kembali lagi yang tadi kalau misalnya skalanya skala menengah ke atas ya Pak ya, misalnya sebuah institusi yang memiliki banyak sekali data tersebut nanti ya itu semacam bisa dimanfaatkan untuk bisa bersaing nantinya. Oke. Oh berarti sumber datanya kan bisa macam-macam ya? Bisa Termasuk dari macam-macam. medsos, Iya, dari transaksi harian, mungkin perusahaan apapun Iya, itu ya. Artinya sumber datanya itu tidak dibatasin pada sisi tertentu, artinya dia bisa dari mana-mana. Tapi sebelum masuk Iya. ke lebih jauh ya, Iya, betul. sebenarnya definisinya si data mining ini apa sih sebenarnya? iya. Sampai lupa nanya. Kita Iya. udah cerita panjang lebar, teman-teman mungkin di apa, yang lagi nonton lihat nih apa sih sebenarnya data mining apa tuh Mbak? Sampai Oke, lupa nanya. iya Pak. Jadi kalau berangkat dari data ya Pak, kemudian nanti lanjut kepada informasi setelah data itu memiliki arti, maka data mining fokusnya kepada pencarian pengetahuan dari si data tersebut. Jadi di sini data mining itu dia semacam setelah dari suatu proses tertentu nanti diekstrak, kemudian nanti akan timbul yang namanya pola atau juga pengetahuan yang menarik Pak ya, yang menarik kemudian juga yang tidak sederhana dan juga yang sebelumnya tidak diketahui. Oke. Nah, ini yang menarik menurut saya Gi ya. Jadi kalau selama ini kan kita hanya mencari data dan informasi. Kan itu konsep kita selama Iya. ini yang kita terima. Ternyata di data mining levelnya jauh lebih atas daripada itu. Dia justru Iya. mau cari pengetahuan kan? Iya betul Pak. Oh, ini bagian menariknya adalah ini. Berarti artinya dalam konsepnya data mining, pengetahuan itu nantinya bisa didapat dari Iya. berbagai sumber setelah melewati beberapa proses. Oke. Nah, kita udah tahu teman-teman definisinya tadi, Mbak Mar ngasih definisinya itu sederhana. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa Ditangkap. ditangkap, maknanya. bisa ditangkap. Jadi kesederhanaan yang dijelaskan tadi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari apa yang kita bicarakan hari ini. Nah, kita udah tahu definisinya. Terus kalau ini diimplementasi, manfaatnya apa? Iya, kalau manfaatnya tentu banyak sekali ya Pak Wijang. Jadi kalau dari sudut pandangnya, itu bisa dari sisi komersil atau dari sisi pengetahuan. Oke. Kalau yang kita lihat dari sudut pandang misalnya pengusaha misalnya, maka pasti dia
secara komersil. Tapi kalau dari seperti dari institusi pendidikan, seperti yang kalau saya ajarkan di kelas, karena kita mengajarkan dari sisi ilmu pengetahuan, maka banyaknya ngomong masalah teknis, algoritma, segala macam, untuk bisa istilahnya untuk sharing kepada mahasiswa bahwa ini loh yang dimaksud dengan data mining. Jadi di sini fokusnya itu bagaimana istilahnya tadi masih tanda kutip tadi ada suatu proses sebelum masuk data mining, bagaimana menggudangkan si data tersebut, kemudian nanti masuk kepada si menambangnya tanpa kehilangan informasi yang penting. Oh itu, Iya. wah ini nih ada dua kalimat menarik tadi, Iya. menggudangkan, Iya, terus satu lagi apa tadi? tadi nambang. Menambah. Iya, Jadi udah ada dua informasi yang menarik. Jadi ada istilah menggudangkan, ada istilah nambang gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bayangin aja ya, hari ini umpamanya transaksi dari seluruh transaksi online aja itu kan jatuhnya miliaran data. Kemudian orang unggah status dari medsos, Iya, belum lagi itu kan juga sumber data. banyak, Nah iya. ya, tetapi dalam konsepnya data mining, kalau sumber data yang miliaran itu kalau nggak pernah masuk gudang nggak dianggap sebagai proses data mining ya. Iya, Berarti jadi dia kan dalam bentuk harus historical data. betul. Artinya dalam konsepnya data mining, sesuatu itu tidak bisa tersebar boleh waktu sebelum digudangkan, Iya. tapi setelah digudangkan Itu sudah bagus jadinya sudah bentuknya bagus. sudah. Oke. Nah ini menarik kan kalau Mbak Marta disampaikan bahwa pengguna data mining ini bisa dari sisi bisnis, umpamanya dari institusi. Kalau perorangan memungkinkan nggak ya menggunakan data mining itu untuk kepentingan pribadi umpamanya? Ya bisa juga mungkin Pak ya, tapi mungkin ini nggak sejelas kalau misalnya untuk sebuah institusi, karena kalau untuk perorangan kepentingannya itu apa. Iya, kemudian Jadi aksesnya juga mungkin terbatas aksesnya juga ya. karena kita kan ngomongin data yang ini yang Yang apa gede ya. sangat besar. Cuma mungkin saya coba jelaskan kalau misalnya untuk yang perorangan. Jadi misalnya yang soal balik lagi ke banjir data tadi ya Pak ya, misalnya saja dari medsos seperti yang Pak Wijang bilang tadi, dari medsos itu kan ada miliaran item yang diupload setiap harinya. Artinya juga ada jutaan user yang terlibat, yang menghabiskan waktunya berapa jam dalam seharinya. Misalnya saja secara spesifik boleh sebut ini Boleh, ini misal Twitter ya Pak ya, misalnya oke, itu ada jutaan tweet per hari, itu nanti Betul. kelihatan kan ada yang trending kan ya. Mungkin kalau misalnya yang individu mungkin ada yang kasih contoh Pak ya, misalnya yang jualan online misalnya dia bisa ngeliat oh apa ini yang lagi trending. Jadi itu yang dimanfaatkan. Jadi mungkin kalau dari sisi individu mungkin seperti itu. Kita kalau mau yang lebih besar lagi itu lain lagi ceritanya. Itu ya. Iya. Makanya kadang-kadang ketika ada orang nge-tweet rame gitu di bawah tuh Iya. ada tulis jual pempek apa Misalnya gitu. ya Pak, Karena, misalnya kan atau lagi baju yang lagi model iya, saat ini iya, apa iya. misalnya Mereka gitu. nyelip di antara tweet Iya, itu ya. kurang lebih itu kalau misalnya yang dari yang individu ya Pak ya, dia jualan misalnya gitu Iya, iya online. betul juga sih ya. Jadi itu nempel sebenarnya di sesuatu yang jadi Iya, tren, dia kita nebeng. numpang ngetop. Cari informasi. Iya iya. Nah, oke lah. Jadi kalau begitu, memang tidak serta-merta banyaknya data itu yang terus membuat si data mining ini menjadi powerful, kan tetap ada proses untuk menggudangkan data Iya, itu tadi agar informasi knowledge ya, pengetahuan yang dihasilkan oleh si iya. data mining ini bagus. Oke, nah kalau begitu tadi kan udah ngomong kalau individu bisa lah nyelip Iya, tadi kan, kurang kalau lebih lah perusahaan gitulah ya contohnya kira-kira ya. begitu ya. Nah kalau bidang-bidang apa saja yang sebenarnya bisa menggunakan data mining nih? Berarti kan sekaligus dia implementasinya kayak apa ya Mbak ya? Iya. Oke, lanjut Mbak. Kalau untuk bidang tentu saja banyak Pak Wijang bidang yang menggunakan data mining ini. Jadi boleh dikatakan bahwa hampir semua bidang ini pasti pakai untuk data mining ini, bisa pakai. Jadi misalnya saja untuk perusahaan penjualan misalnya kan, jadi perusahaan penjualan itu kan jadi dia itu ya semacam ada analisisnya untuk penjualan. Kalau misalnya ada item A yang dibeli hari ini, kemudian ternyata pada hari itu juga ada item B yang juga ikut dibeli pada hari itu juga. Artinya si perusahaan atau juga si penjual itu akan melihat bahwa artinya ada hubungan antara item A sama item B, sehingga apakah nanti cara nyusun di apa namanya di raknya itu apakah berdekatan atau bagaimana. Jadi seperti misalnya kalau yang muda itu misalnya kalau misalnya ada yang beli susu pasti beli misalnya gula misalnya, itu kan sudah pasti dekatan karena dia
tanpa sebenarnya ini adalah mining yang sederhana karena ini memang Iya. sudah diketahui. Cuma contohnya seperti itu. Jadi ada yang barang A yang ternyata ada hubungan dengan barang B. Misalnya seperti itu kalau misalnya di perusahaan penjualan. Kemudian juga misalnya yang juga paling kelihatan misalnya di bank misalnya untuk misalnya menganalisis misalnya peminjaman misalnya atau juga misalnya dari kartu kredit misalnya Pak. Jadi kalau misalnya kalau dulu ada tagihan yang di kartu kredit ada semacam brosur yang juga ikut dalam tagihan kalau yang bukan yang email ya Pak ya, Iya, tapi iya. yang dikirim ke rumah. Iya. Jadi tagihannya cuma 1 lembar tapi iklannya banyak sekali. Jadi itu kan makan biaya cetak. Jadi betul. bisa di mining juga apakah itu memang ada manfaatnya atau sepertinya bisa menggunakan cara lain. Iya. Jadi contoh lain lagi misalnya perusahaan transportasi untuk memining data customer yang sepertinya perlu dikelompokkan untuk customer yang memiliki nilai tinggi yang nantinya akan diprioritaskan. Jadi bisa macam-macam bentuknya. Iya, iya. Oh, berarti termasuk peramalan tingkah laku customer Iya, gitu ya. bisa juga Pak di situ. Kemudian ujungnya nanti hasil dari itu si perusahaan atau company itu nentukan barang apa yang harus dipesan selanjutnya gitu, Iya, melihat tren dan macam-macam. Berarti termasuk memperhatikan sentimen pasar gitu ya. Oh, masuk juga Pak. Jadi berbagai memang karena data mining kan dia di antara ilmu-ilmu lain juga masuk juga ke ilmu bisnisnya, kemudian juga dari sisi teknis seperti statistik dan juga machine learning juga masuk juga di situ. Jadi bisa di mana-mana jadi Ya, untuk jadi jadi irisannya. penjelasan Mbak Mardiani irisan ilmu ilmunya si data mining ini sebenarnya irisan ilmunya banyak. Iya. Makanya pemakaiannya pun sebenarnya bisa general kan, bukan Bisa, spesifik kita betul, orang iya. IT kan yang pakai kan. Ah. Oke, berarti tapi memang ada beberapa tools teman-teman yang teman-teman harus belajar sama kami di sini untuk tahu soal data miningnya secara detail. Baik, ini udah termasuk berarti kemarin waktu memprediksi COVID akan meledak segala macam tuh saya pikir ada perannya itu ya, perannya Ada data juga Pak, mining kan ya kurang lebih ada juga. untuk kesehatan gitu Iya, dan misalnya ya Hmm, macam-macam Pak. Pasti kalau saya kan mungkin kurang ngerti ke sana ya Pak. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi ke data miningnya itu pasti ada Pak. ya, Pasti kan ada. konsepnya adalah kan data mining menghasilkan pengetahuan itu diperoleh dari sumber data yang valid Yang kan, banyak, dan historical valid, data. iya. Kemudian datanya bisa data historical, mungkin current saat ini juga bisa dia lakukannya, tapi iya. walaupun sumber data current itu hari ini tuh ya didapatnya nggak banyak proses bisnis yang bisa dapat data secara current kan, paling nggak dia ada selisih waktu lah gitu kan. Kalau kalian harus masuk dulu ke dalam historical dalam data historical Pak. Iya, data dia tahu berarti kan pas currentnya itu paling nggak 1 detik setelah itu ya Iya, paling udah ada masuk current. Oke. Jadi ini di konsep data mining. Nah, kalau dari sisi jenisnya, jenis data mining itu ada berapa Mbak? Atau apa saja itu kalau iya. ada jadi sisi jenisnya? Iya, kalau dari jenisnya Pak ya ini sebenarnya kita bisa bagi menjadi 2. Ada jenis yang istilahnya minor sama yang major. Kalau yang minor itu kayak di ilmu statistik misalnya ada deskriptif, ada regresi dan juga yang lain-lain. Tapi kalau untuk yang mayornya itu data mining ini kita pecah ada 3. Jadi ada klasifikasi, kemudian juga ada clustering atau juga pengelompokan, sama satu lagi ada asosiasi. Kalau di klasifikasi itu kita di sini semacam bukan mengelompokkan tapi membuat suatu data itu menjadi ada kelas-kelasnya atau juga nanti ada keputusan misalnya ada iya atau tidak. Jadi di sini kalau klasifikasi itu adalah sebuah proses untuk semacam menemukan definisi daripada kesamaan antara suatu karakteristik dan ada atribut-atribut yang terkait, nanti akan dikelompokkan menjadi misalnya si kelas yang mana. Jadi misalnya contoh yang mudah aja ya Pak ya, misalnya kalau kita mau main, misalnya ada yang mau main bola, kan main bola itu kan ada pertimbangan. Pertama cuaca mungkin, ada juga arah angin atau ya saya nggak ngerti juga kalau ke sana, mungkin juga kelembaban atau bagaimana. Jadi kalau yang biasa main bola mungkin tahu bahwa kalau misalnya hujan, anginnya bagaimana, ini misalnya untuk yang kelembabannya bagaimana, ternyata dia main. Kemudian nanti ada lagi kalau misalnya suatu keadaan, kalau misalnya ternyata dia tidak hujan, anginnya bagaimana, kelembabannya bagaimana, nanti dia ngapain lagi. Nah dari berdasarkan pengalaman itu nanti kalau dia mau main bola untuk selanjutnya, nanti dia lihat dulu yang atribut-atribut yang menjadi pertimbangan dari sebelumnya. Wah ini sepertinya kita bisa nih main bola. Nah itu masuk dalam klasifikasi dia ya atau tidak. Atau misalnya yang di bank, misalnya untuk nasabah yang meminjam uang dan nanti apakah
nasabah tersebut bisa mengembalikan uang yang dipinjam atau tidak. Di Atau profile ya. iya. Jadi yang menjadi pertimbangan apa saja atribut yang dipertimbangkan. Jadi misalnya apa dari gajinya, asetnya, atau juga malah mungkin jumlah anak juga bisa masuk, Pak. Jadi misalnya untuk nasabah A dengan gajinya sekian, asetnya apa saja, anaknya berapa, ternyata dari data masa lampau dia bisa mengembalikan uangnya. Kemudian nanti ada lagi yang nasabah yang lain dengan gajinya sekian, kemudian asetnya apa saja, anaknya berapa, ternyata nggak bisa mengembalikan uangnya atau macet lah mungkin kan. Nah, jadi nanti di data testing yang berikutnya, pada saat ada nasabah yang mau meminjam uang dengan atribut yang mirip-mirip dengan yang kemarin itu, bisa diprediksi bahwa ini Bisa bayar sepertinya atau bisa enggak. bayar atau enggak. Oke. Nah, kalau lebih seperti itu kalau ya. yang klasifikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, clustering atau juga pengelompokan. Jadi untuk yang clustering sama pengelompokan ini, ya kalau yang namanya sekelompok data yang sangat banyak itu kan kita ada semacam kepentingan untuk mengelompokkan data tersebut bisa berdasarkan atribut-atributnya itu berdasarkan apa. Jadi ya contoh mudah aja lah, kalau misalnya ada sekelompok orang yang mau dikelompokkan berdasarkan apa nih? Apakah dari tinggi badannya kah? Ataukah nanti berdasarkan misalnya usianya kah? Itu kan pasti kelompoknya akan berbeda. Tapi pengelompokan itu kan sifatnya harus kuantitatif ya. Ya, Kan kayak nggak bisa ya, ngomongin betul. pengelompokannya berdasarkan ganteng, cantik gitu. Agak, Itu relatif, agak Pak. relatif Iya, ya. relatif. Oke, berarti Agak syaratnya dia harus susah. kuantitatif Iya, ya. jadi ada datanya dan kalau pasti ada algoritma yang dipakai dan juga dia menggunakan apa, nanti muncul kalau ini kelompoknya sekian, yang ini kelompoknya apa saja. Kemudian kalau yang ketiga ini yang agak menarik misalnya paling banyak di penjualan. Namanya juga market basket analysis untuk asosiasi. Ini yang tadi, Pak, yang misalnya kita mencari hubungan antara suatu item dengan item yang lain. Bahkan hubungannya tuh random pun kadang-kadang Iya, dipakai kadang-kadang ya. random, Pak. Jadi itu ternyata kita nggak tahu bahwa ternyata mungkin kalau beli kaos kaki ternyata beli sikat gigi, mungkin Betul, gitu, iya, Pak. iya, Ya, betul. jadi mungkin dia itu hubungannya 0, sekian mungkin, Oke. tapi ada mungkin. Hmm. Dan kadang-kadang ini bisa dimanfaatkan oleh si penjualnya untuk yang kedepannya, yang tadi misalnya mau diletakkan di dekat atau justru mau didekatin jauh-jauh, Pak, supaya nanti bisa keliling mungkin si pembelinya. Atau kadang-kadang jadi agak sedikit bukan ngajarin nggak benar, tapi mungkin kalau misalnya ada diketahui bahwa barang A berkaitan dengan barang B, nanti yang barang A-nya harganya diturunkan, Iya. barang B-nya dinaikkan Naikkan, misalnya betul, gitu. betul. Iya, jadi karena berdasarkan dari hubungan tadi. Nah, itu asosiasi. Nah, ini yang asosiasi ini yang sebenarnya banyak dipakai sekarang di marketplace kan. Iya. Jadi implementasinya plus digabung dengan artificial intelligence, akhirnya kan kita pernah beli sikat gigi, besok-besok ditawarin beli Iya, kaos gitu. nanti muncul. Iya, karena ada hubungannya ternyata. Betul, dan kalau teman-teman perhatikan umpamanya ketika teman-teman hari ini pernah bertransaksi di salah satu, atau nggak usah transaksi deh, teman-teman browsing di umpamanya salah satu marketplace. At least kita sebut umpamanya Shopee. Iya. Besok waktu kita muncul di Muncul nanti Tokopedia ada, atau iya, kita pernah memperhatikan apa? itu, atau bukan hanya Buka beli, aja, Pak. hanya buka aja udah tampil juga di tempat kita. Iya, Itu ditawarin. artinya memang menunjukkan bahwa asosiasi ini Iya, memang karena dilakukan. iya, karena ada hubungan tadi, Pak. Betul. Iya, Itu agak ngeri juga ya. Berarti ada nggak boleh juga beberapa hal, nanti kalau sifatnya sangat privasi juga agak Nah, ini ya. kalau iya ada juga sampai ke sana Sampai ke sih, sana. Pak. Oke. ininya. Biarlah nanti orang lain Iya, aja itu. bicara soal yang itu. Oke, nah Mbak Mar, saya betul-betul hari ini data mining, kemudian data science itu kan jadi tren, kemudian artificial intelligence ya, teman-teman semua itu di universitas ini dikasih pengetahuannya untuk teman-teman mahasiswa. Nah, dari sekian panjang perjalanan pembicaraan ini akhirnya saya sampai ke kesimpulan saya bahwa memang akhirnya peranan teknologi itu sangat penting untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik ya. Iya, betul. Tapi keputusan itu nggak bisa baik kalau nggak disediain data kan. Iya. Data pun harus dipastikan dengan baik. Nah, kalau Iya. kesimpulannya Mbak Mar apa hari ini? Iya, kalau untuk kesimpulannya ini pasti banyak ya, Pak ya. Cuma Banyak. mungkin saya coba rangkum saja untuk kesimpulannya ini dan semoga bisa dimanfaatkan nantinya. Jadi pokoknya dari si banjir data tadi atau juga data yang jumlahnya sangat banyak tadi, akan sayang sekali jika tidak
dari data yang dimiliki tadi tidak dianalisis, karena dengan adanya analisis data yang jumlahnya sangat banyak ini nanti akan memberikan gambaran bagi si pemilik data untuk mengambil keputusan dan nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk bisa bersaing. Jadi maksudnya kalau misalnya si pemilik data tidak diapa-apakan datanya, tapi saingannya misalnya memanfaatkan informasi dari datanya, nanti nanti dia akan ketinggalan. Betul. Iya. Oke, artinya di masa depan konsepnya data mining masih terus akan diperlukan ya Mbak? Iya, betul Pak. Entah nanti variannya apa gitu ya. Iya. Oke, teman-teman, kalau saya boleh nyimpulkan pembicaraan ngobrol kita ringan hari ini, sebenarnya satu ya, dari episode pertama saya sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa kita itu nggak bisa lepas dari data. Jelas itu. Kemudian yang kedua, dengan banyaknya informasi, kalau istilahnya Mbak Mardian itu luberan datanya udah Iya, banyak banget, kita penampungannya udah nggak cukup untuk kita, maka kita harus wise atau bijaksana dalam mengeksplorasi data. Nah, salah satu bentuk kebijaksanaannya adalah menggunakan sebuah model atau teori yang baik ya. Iya, Nah, betul salah Pak. satunya adalah kita menggunakan konsepnya data mining. Kenapa? Pertanyaannya pakai data mining? Ya karena syaratnya data mining untuk menghasilkan pengetahuan, datanya juga harus benar. Nah, Iya. data itulah yang data yang benar itulah yang nanti akan kita jadikan sebagai pengetahuan. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau data itu nggak benar, Iya. pengetahuannya kan menjadi salah akhirnya Iya, kan? jadi syaratnya datanya harus benar Harus dulu Pak. benar, Nanti informasi bisa salah kalau yang kita cleansing datanya tapi ternyata salah datanya. Iya, Iya. nah itu tadi yang mungkin teman-teman bisa ambil intisarinya pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan pembicaraan ringan ini menghasilkan pengetahuan baru untuk teman-teman, at least sebuah kebijaksanaan yang ingin kita sampaikan melalui IT hari ini bisa teman-teman terima dengan baik. Dari lantai 1 Gedung Raja Wali 14 Universitas Multidata Palembang, Good Morning IT, selamat pagi semua.